Bekas material reklame baliho Bando yang sebelumnya telah dibongkar, namun masih berada di Jalan One Trotoar yang mengganggu pengguna jalan sudah dilakukan pembenahan. Bahkan untuk membenahi wan mengangkut bekas material bongkaran tersebut, mengandalkan 5 buah truk dari Dinas Lingkungan Hidup Banjarmasin. Bekas material reklame baliho Bando yang sebelumnya telah dibongkar, namun masih berada di Jalan One Trotoar, wan mengganggu pengguna jalan sudah dilakukan pembenahan. Bahkan untuk membenahi wan mengangkut bekas material bongkaran tersebut mengandalkan 5 buah truk dari Dinas Lingkungan Hidup Banjarmasin. PLT Kasatpol PP Wan Damkar Banjarmasin, Fatur Rahim Mohetakoni Prima TV Jelang Kamarian, Rabu 1 Juli 2020 memadahakan, sudah merapikan kawasan yang dulunya terdapat bekas material reklame baliho Bando, wan mengamankannya di halaman bagian belakang dari kantor Satpol PP Wan Damkar di Jalan Rantauan Darat Banjarmasin Selatan. Bekas material reklame baliho Bando yang diamankan tersebut telah dipolis lain oleh polisi. Fatur Rahim mengakui masih ada sebuah reklame baliho Bando yang menjuntai yang belum terbenahi di Jalan Ahmad Yani sekitar PAL 3,5 Banjarmasin. Reklame baliho Bando yang menjuntai itu diharapkan bisa diturunkan oleh pemiliknya karena pihaknya terkendala adanya larangan oleh penyidik untuk menunda pembongkaran baliho tersebut. Menurut Fatur Rahim, seandainya ada persetujuan untuk melakukan pembongkaran, maka Satpol PP Wan Damkar siap untuk melakukannya, asalkan persetujuan yang disampaikan oleh penyidik diberikan secara tertulis. Saya kan ditunjuk tanggal 26 hari Jumat, kita langsung sorenya begitu ini kita koordinasi dulu dengan pihak Polda dan pihak Poltabes, kemudian koordinasi lagi kita dengan masalah pengangkutan, dan alhamdulillah dibantu oleh Dinas Lingkungan Hidup kurang lebih sebanyak 15 truk. Namun hari itu kita bisa berhasil menyelesaikan hanya satu titik yang berada di kilometer 6 depan RRI dan depan TVRI dan depan Samsat, yang di pinggir jalan itu, pinggir jalan yang menghambat arus lalu lintas. Sedangkan yang di jalan malam berikutnya, rencana kami kan Sabtu Minggu, kita minta izin dengan Pak Wali, dapat izin oleh Pak Wali kita untuk meneruskan. Nah, kami hanya dapat meneruskan, kami teruskan malam itu dari jam 9 malam sampai jam 3 subuh dan berakhir sampai jam 4 subuh penurunannya. Kami memindahkan ke kantor Satpol PP parkir. Jadi yang rencananya 3 hari kami bisa press menjadi 2 hari. Pembongkaran reklame baliho Bando tersebut, ujar Fatur Rahim, sudah sesuai dengan peraturan daerah atau Perda Banjarmasin. Apalagi sebelum melakukan pemasangan reklame baliho Bando, ada perjanjian antara pengusaha wan pemerintah kota yang menyatakan setelah berakhirnya izin, maka yang bersangkutan akan membongkar sendiri baliho tersebut, wan perjanjian tersebut ditandatangani. Sehingga kewajiban dari pengusaha reklame baliho Bando yang melakukan pembongkaran bukan dibebankan pada pemerintah kota. Membuat memasang itu kan ada perjanjian. Seharusnya mereka kan berjanji, ada ditandatangani lagi tanda tangan mereka bahwa mereka setelah berakhirnya izin maka yang bersangkutan akan membongkar sendiri, kewajibannya membongkar. Ada perjanjian dengan dinas badan perizinan, tapi ini tidak dilaksanakan. Sehingga dikeluarkanlah pada masa Pak Iwan dikeluarkanlah SP1, SP2 hingga SP3 karena izinnya sudah berakhir. Fatur Rahim sangat menyayangkan bila perjanjian tersebut kada dilaksanakan oleh pengusaha baliho tersebut, sehingga keluarlah surat perintah atau SP1, SP2 hingga SP3 karena izinnya sudah berakhir.